Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Maghfirah Channel, tempat di mana kita menggali kisah penuh hikmah dari para tokoh besar Islam. Hari ini, kita akan menelusuri jejak kehidupan seorang sahabat yang begitu istimewa, yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan lelaki, yang menjadi peneman setia Rasulullah dalam segala keadaan, dan yang menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Inilah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sang khalifah pertama, sang sahabat sejati. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, dari suku Quraisy yang terhormat. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas, jujur, dan memiliki akhlak yang lembut. Tidak seperti kebanyakan pemuda Quraisy lainnya, Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala ataupun ikut dalam perbuatan jahiliyah. Ketika menginjak usia remaja, Abu Bakar tumbuh menjadi pedagang kain yang sukses. Ia dikenal sebagai orang yang amanah, sehingga banyak orang Quraisy mempercayakan hartanya untuk dikelola olehnya. Ia juga dikenal sebagai ahli silsilah Arab, dan sering diminta menjadi penengah dalam konflik. Kedekatannya dengan Rasulullah sejak muda menjadikan hubungan keduanya sangat akrab, bahkan sebelum kenabian. Abu Bakar juga dikenal sebagai pribadi yang sangat tenang, penuh pertimbangan, dan bijaksana. Ia sangat mencintai kebaikan dan menjauhi perdebatan sia-sia. Bahkan, sebelum masuk Islam, ia memiliki sifat-sifat yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini membuatnya menjadi salah satu orang yang sangat mudah menerima kebenaran saat Rasulullah menyampaikan dakwah. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, salah satu orang pertama yang mendapat kabar adalah Abu Bakar. Tanpa ragu, ia langsung mengucapkan syahadat dan menjadi orang pertama dari kalangan lelaki dewasa yang masuk Islam. Ia menerima Islam bukan karena tekanan, tapi karena keyakinan penuh terhadap Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sejak itu, Abu Bakar menjadi pendukung setia dakwah Nabi. Ia menggunakan kekayaannya untuk memerdekakan budak-budak yang disiksa karena keislaman mereka, termasuk Bilal bin Rabah. Ia pun menjadi perantara dalam mengislamkan banyak tokoh-tokoh besar seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Pada saat Rasulullah hendak hijrah ke Madinah, Abu Bakar dipilih menjadi teman dalam Gua Tsur, sebuah peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 40. Abu Bakar menangis karena khawatir bukan untuk dirinya, tapi karena takut keselamatan Rasulullah terancam. Begitu besar cintanya kepada Rasulullah, hingga beliau berkata, "Jika mereka membunuhku, aku rela, asal engkau selamat, wahai Rasulullah." Berikut adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang digigit ular saat menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah ke Madinah, sebuah peristiwa yang mengandung banyak pelajaran dan keteladanan. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah dari Mekkah menuju Madinah, mereka bersembunyi di Gua Tsur selama 3 malam agar tidak ditemukan oleh kaum Quraisy yang mengejar mereka. Saat itu, Abu Bakar begitu cemas, bukan untuk dirinya sendiri, tapi karena khawatir keselamatan Nabi Muhammad terancam. Maka ia lebih dulu masuk ke gua untuk memastikan keamanannya. Abu Bakar membersihkan gua dan menutup lubang-lubang yang berbahaya dengan kain dan sandalnya. Namun, masih tersisa satu lubang yang tidak bisa ditutup. Ketika Nabi hendak beristirahat, Abu Bakar duduk dan membiarkan Rasulullah tidur di pangkuannya. Ia pun menutup lubang itu dengan kakinya sendiri, agar tidak ada binatang keluar. Ternyata, dari lubang tersebut, keluar seekor ular, berbisa yang kemudian menggigit kaki Abu Bakar. Ia merasakan sakit luar biasa, namun menahan tangis dan jeritan, agar Rasulullah tidak terbangun. Air matanya akhirnya menetes dan menimpa wajah Rasulullah SAW hingga beliau terbangun dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi padamu?" Abu Bakar menjawab dengan suara tertahan, "Aku telah digigit sesuatu, wahai Rasulullah." Rasulullah segera meludah ke bagian yang digigit ular, dan atas izin Allah, bisa ular itu hilang dan rasa sakitnya pun lenyap. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar pengorbanan dan kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah. Di Madinah, Abu Bakar selalu berada di sisi Rasulullah. Ia menjadi sahabat, penolong, penasehat, sekaligus orang kepercayaan. Ia ikut dalam berbagai perang besar seperti Badar, Uhud, dan Tabuk. Ketika Rasulullah wafat, umat Islam sempat dilanda guncangan. Bahkan Umar bin Khattab hampir tidak percaya. Namun Abu Bakarlah yang menguatkan umat dengan ucapan yang abadi. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi, barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama umat Islam. Tugas berat diembannya, menyatukan umat, memadamkan pemberontakan,
dan menegakkan zakat yang mulai ditinggalkan oleh sebagian orang. Ia dengan tegas menyatakan, "Demi Allah, jika mereka tidak membayar zakat yang dahulu mereka bayar pada zaman Rasulullah, aku akan memerangi mereka." Meski lembut dan penuh kasih, Abu Bakar adalah pemimpin yang sangat tegas dalam kebenaran. Ia mengirim pasukan ke berbagai penjuru untuk membela Islam, termasuk mengirim pasukan Usamah bin Zaid, sebagaimana wasiat terakhir Rasulullah. Selama 2 tahun lebih kepemimpinannya, Islam kembali tegak dan stabil. Ia meninggalkan warisan kepemimpinan yang penuh hikmah. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi, di usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau wafat dalam keadaan tenang dan sederhana. Bahkan ia meminta agar hanya dikafani dengan kain yang telah lusuh dan dimakamkan di sisi Rasulullah di kamar Aisyah. Kepemimpinan Abu Bakar adalah contoh sempurna tentang kekuasaan yang tidak merusak pribadi. Meski memiliki kekuatan politik tertinggi, beliau tetap hidup sederhana, tidak memperkaya diri, dan selalu mendahulukan kepentingan umat. Ia tidak mewariskan harta benda, tapi mewariskan keadilan, keteguhan hati, dan kecintaan sejati kepada Rasulullah dan agama Allah. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan yang singkat ini, kita semua pasti menginginkan teman sejati, seseorang yang akan mendampingi kita dalam suka maupun duka, yang tak meninggalkan kita hanya karena dunia. Dan dari kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq bersama Rasulullah SAW, kita menyaksikan bahwa sahabat sejati itu bukan sekadar yang selalu ada, tapi yang selalu mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah. Abu Bakar bukan hanya pelindung fisik Nabi, tapi penjaga hati dan semangat perjuangan Islam. Persahabatan mereka bukan hanya menjadi kisah manis dalam sejarah, tapi teladan abadi bagi seluruh umat. Bayangkan, dalam setiap peperangan, Abu Bakar selalu berada di barisan depan. Dalam setiap cobaan, dia menjadi perisai dan penenang bagi Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah wafat, dunia terasa runtuh bagi banyak sahabat. Tapi Abu Bakar menguatkan mereka dengan iman, bukan air mata. Kata-katanya yang terkenal saat itu mengguncang dan menenangkan sekaligus. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Inilah kekuatan iman. Inilah kebesaran seorang sahabat sejati. Saudaraku, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita telah menjadi sahabat sejati bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita telah menjadi pembela kebenaran sebagaimana Abu Bakar membela Rasulullah? Apakah kita telah menginfakkan waktu, tenaga, dan harta kita demi Islam, sebagaimana Abu Bakar telah mengorbankan segalanya demi agama ini? Jika belum, maka kisah ini adalah panggilan, sebuah undangan untuk menjadi lebih baik, lebih dekat, dan lebih ikhlas dalam mencintai agama Allah. Kita pun bisa meneladani Abu Bakar, meski tidak hidup sezaman dengan Nabi. Kita bisa menjadi pembela agama ini dengan lisan yang lembut, hati yang lapang, serta amal yang tulus. Kita bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, sahabat bagi sesama, dan penyejuk bagi umat, sebagaimana Abu Bakar menjadi pelita di masa kegelapan. Tidak perlu menunggu besar, karena Abu Bakar memulainya dari langkah-langkah kecil yang penuh keikhlasan. Dan dari keikhlasan itu, Allah membesarkan namanya hingga akhir zaman. Semoga dengan meneladani Abu Bakar Ash-Shiddiq, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperkuat ikatan kita dengan sesama. Karena iman bukan hanya tentang ucapan, tapi tentang pembuktian. Dan Abu Bakar telah membuktikannya dengan seluruh hidupnya. Maka, janganlah kita hanya menjadi pendengar kisah ini, tapi jadikan ia sebagai motivasi dan penggerak hati untuk bangkit, berjuang, dan mencintai agama ini lebih dalam lagi. Jika sahabat semua merasa terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa untuk klik like, share video ini ke teman dan keluarga, agar lebih banyak yang mengenal sosok luar biasa seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Silakan komen di bawah, apa yang paling menginspirasi dari kisah Abu Bakar bagi kamu? Dan pastikan untuk subscribe Al-Maghfirah Channel, karena akan ada banyak lagi kisah sahabat Nabi dan pelajaran Islam yang menguatkan iman kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.